di siang hari yang panas. Saya merasakan tadi habis ngajar tadi, ya, kemudian Jumatan, dan saya merasakan nikmatnya tidur sebentar, Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian ya. Tadi sebentar kok. Kalau sunnahnya Nabi itu namanya qailullah, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita ya tidur sebentar ya, tapi ya tidak terlalu lama untuk merefresh. Karena biasanya setelah Jumatan, ini biasanya bapak-bapak itu ya, ngantuknya pol loh Ibu ya. Karena apa? Jumatan saja itu sudah nahan kantuk mendengarkan khutbah itu. Nah, itu tantangan tersendiri bagi bapak-bapak itu kalau sudah Jumatan ya, khotib naik mimbar ya, kemudian berpesan takwa, habis mendengarkan kata takwa itu langsung makler gitu. Nah, itu tantangannya ya. Oleh karena itu ya, salah satu ajaran Islam yang paling penting itu adalah bagaimana kita menjadi pendengar yang baik ya, tantangannya itu ya. Oleh karena itu saya tadi teringat dalam surat Al-Baqarah ayat berapa ini? 30 dan 31. Oke. Ini sekilas ayat ini tidak ada kaitannya dengan masalah pendengaran atau bagaimana ajaran Islam ya itu mengajarkan kita menjadi pendengar yang baik. Tapi kita akan coba tadabbur di awal kajian kita ini. Monggo kula dherekaken kita tadarus bersama dulu ya, Ibu-ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Nah, saya kira ini ibu-ibu semua sudah pernah membaca ayat ini, yang kurang lebih artinya adalah wa idh qala rabbuka lil malaikati, ya, dan ketika Rabbuka Tuhan kamu yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mengucapkan sesuatu lil malaikati kepada mereka para malaikat, ini sesungguhnya aku, ya, Allah Subhanahu wa taala ja'ilun fil ardi khalifah, akan menjadikan, akan membuat, ya, akan menurunkan, ya, di muka bumi, ya, atau di bumi ini khalifah, seorang khalifah, wakil khalifah itu artinya wakil Allah. Qalu, ya, para malaikat kemudian
bertanya atau berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan khalifah wakilmu, ya, di mana wakilmu itu, ya, suka berbuat kerusakan, suka merusak, dan juga salah satu dari sifat merusak itu adalah suka berperang atau menumpahkan darah, saling membunuh antara satu dengan yang lain. Padahal wahai Allah Subhanahu wa taala, nahnu nusabbihuka, kami malaikat ini senantiasa tidak pernah berhenti bertasbih, memujimu, ya, wa nuqaddisulak, dan kami mensucikan engkau, tidak pernah berhenti. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, wahai malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Nah, tadi sudah saya singgung ibu-ibu sekalian, ayat ini memang tidak ada kaitannya secara langsung isinya, ya, agar kita menjadi pendengar yang baik. Tetapi kalau kita, ya, pahami secara mendalam, ya, ini mengajarkan ayat ini salah satunya agar kita menjadi pendengar mustamik yang baik. Yaitu apa? Saat kita ketahui namanya malaikat itu kan tidak pernah berbuat maksiat, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah langsung dikerjakan, tidak pernah melanggar apa yang telah diperintahkan Allah kepada malaikat. Tetapi malaikat dalam ayat ini protes, ya. Yaitu apa? Ya, protes kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa kok mau menjadikan makhluk, ya, yaitu manusia sebagai khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi, yang, ya, manusia ini, ya, seperti yang sekarang kita lihat, ya, suka merusak apapun yang telah dianugerahkan kepada manusia ini, apapun itu di bumi dan segala macam isinya ini, termasuk suka berperang. Maka sampai sekarang, ya, Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian melihat di televisi itu tidak pernah berhenti muncul terus ada namanya berita tentang perang, ya, nggak selesai itu. Salah satunya perang di Palestina, ya, antara Israel dan saudara-saudara kita di Palestina itu. Artinya apa? Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau bahasanya sekarang itu berfirman kepada malaikat, tunggu dulu, aku kan belum selesai berbicara, kok malah kamu lancang, gitu ya, mengatakan sesuatu yang, ya, aku belum ucapkan. Padahal apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Padahal aku Allah, ya, itu mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya di sini malaikat diajari oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pendengar yang baik. Jangan sampai, ya, ketika kita mendengarkan ucapan dari seseorang, gitu ya, ucapannya belum selesai, ya, pertanyaannya belum selesai, tapi kita sudah memotong, ya, pembicaraan, ya, seolah-olah kita sudah tahu, ya, padahal apa yang diucapkan oleh seseorang itu, termasuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kasus ini, itu belum selesai. Nah, jadi ayatnya tentang khalifah, ya, kita semua manusia ini akan dijadikan sebagai khalifah, dan memang tugas kita sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi, ya. Tetapi ada banyak hikmah dari ayat, ya. Oleh karena itu para ulama
senantiasa menjelaskan kalau kita itu membaca Al-Quran sekali, kita akan mendapatkan hikmah satu. Kita baca berulang kali atau yang kedua, kita akan mendapatkan hikmah yang lain yang berbeda dengan yang pertama ketika kita membacanya. Ibu-ibu, ini kita sudah dekat dengan bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Ini pasti sudah mempunyai program untuk deres Al-Quran, untuk qiraah Al-Quran, untuk tadabbur Al-Quran. Nah, pertanyaannya, sudah berapa kali kita khatam Al-Quran? Sudah berapa kali Ramadan yang sudah kita lewati? Nah, pasti ya, kalau saya pribadi ya, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain ketika kita menerus Al-Quran, itu pasti ada saja hikmah ya yang bisa kita dapatkan dari apa yang telah kita baca Al-Quran, dari Al-Quran Ramadan yang sebelumnya. Itu saya yakin pasti. Oleh karena itu, Al-Quran ya terbukti menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Tibyanan likulli syai'in, penjelas dari segala sesuatu. Ya, penjelas dari segala sesuatu. Oleh karena itu di ayat berikutnya di sini, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang ada di bumi ini, ya. Semuanya. Ya. Artinya apa? Ya. Malaikat tidak tahu bahwasannya manusia itu juga punya potensi, punya fitrah, punya kecenderungan yang baik, yaitu apa? Mau belajar. Tadi malaikat menganggap manusia itu hanya apa? Suka berperang, suka merusak. Tapi ternyata apa? Ya. Manusia itu mempunyai potensi untuk menjadi pembelajar yang baik. Ya. Maka sejak kecil ya, kita kan namanya belajar itu bertahap. Ya. Dari kecil kita tidak tahu apa-apa, kita diajari oleh guru-guru kita, diajari oleh orang tua kita, menjadi tahu sedikit demi sedikit apa itu namanya A, apa itu namanya B, A itu baik atau tidak, B itu buruk atau baik. Lama-lama kita menjadi tahu. Artinya itu butuh proses, butuh tahapan, tidak ujuk-ujuk. Coba bayangkan kalau pas kita dulu bayi, tiba-tiba sudah tahu, oh ini panas, oh ini dingin, oh ini baik, oh ini tidak baik. Ya, maka itu berlawanan dengan fitrah manusia. Kasihan nanti kok sudah kecil kok sudah dihukumi dosa atau tidak. Maka butuh proses. Yang namanya manusia itu seperti Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang ada di bumi ini, termasuk mana yang diperintahkan, mana yang boleh, mana yang tidak diperbolehkan. Nah, ibu-ibu sekalian, itu poin pertama ya, pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini terkait dengan tadabbur Al-Quran. Karena biasanya saya ini senang kalau kita membuka suatu kajian itu dengan, atau pengajiannya dengan kita sama-sama tadabbur Al-Quran ya, merenungi makna di balik ayat Al-Quran yang itu menjadi petunjuk bagi kita semua. Nah, terkait dengan apa yang akan kita coba sedikit bahas pada kesempatan siang hari ini, dalam surat Al-Hasr ya, ayat 18 ini Bapak Ibu sekalian sudah pernah mengetahui ayat ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada yang hafal ayatnya, surah Al-Hasr ayat 18? Ya. Ada yang pernah
apa namanya, menghafalnya, saya kasih apa namanya, potongannya. Qaddamat ligot. Nah, awalannya apa ibu-ibu sekalian? Ya ayyuhalladzi na'amanut taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot wattaqullah innallaha apa? Ya, coba dicek ya. Khabirum bima ta'malun atau Ghafurur Rahim. Harus dicek ini. Kadang-kadang kalau kita hafal Al-Quran itu paling sering salah itu kalau akhirannya Bapak Ibu ya. Akhir ayat itu sering kali salah. Apa Ibu? Ya, innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Berarti saya masih belum lupa-lupa lah gitu ya. Oke. Karena saya ingat Ibu dulu ya, ketika saya dulu ujian Al-Qur'an itu, ujiannya itu ada dua. Ujian lesan dan ujian tertulis. Misalkan 15 juz gitu ya. Itu diacak. Ya, ada 5 soal ya. Jadi kita suruh meneruskan ya beberapa ayat secara acak dalam 15 juz itu. Tapi tertulis, dan kalau sudah tertulis pasti kita harus hafal. Nah, paling susah itu kalau sudah di akhir ayatnya. Itu bisa belibet ya, bisa keselip dengan ayat-ayat yang sebelumnya atau ayat setelahnya itu. Apakah innallaha ghafurur rahim atau innallaha khabirum bima ta'malun dan lain sebagainya. Nah, itulah tantangannya menghafal Al-Qur'an. Nah, akan tapi ibu-ibu sekalian, ayat ini menjadi sangat penting pada kesempatan hari-hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Caranya bagaimana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Salah satunya dengan apa? Ya, wal tangdur nafsum ma qaddamat libat. Yaitu kita melihat apa yang telah kita lewati, apa yang telah kita lalui, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita ucapkan, apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita dengar, tempat mana yang telah kita tuju, tujuan-tujuan hidup apa yang telah kita pernah capai. Apakah kita pernah memiliki tujuan hidup? Nah, dengan kata lain, salah satu dari takwa itu adalah kita berintrospeksi diri, muhasabah. Nah, itu muhasabah terhadap apa yang telah terjadi ya. Dan apa yang telah terjadi itu biasanya disebut dengan sejarah. Sejarah itu bisa terjadi beberapa ratus tahun yang lalu ataupun baru yang beberapa jam, beberapa menit itu berlalu atau terjadi. Nah, ya. Kemudian pertanyaannya, apa yang harus kita introspeksi diri? Apa yang harus kita muhasabah itu? Ya, jelas kita harus bermuhasabah terkait dengan apa yang telah kita lakukan, diri kita sendiri. Yang kedua, keluarga kita. Yang keempat, masyarakat kita. Yang kelima adalah bangsa dan negara kita. Nah, jadi cakupannya itu Bapak Ibu sekalian ya, tidak hanya diri kita, itu yang paling penting, tapi juga terkait dengan keluarga kita. Kita harus muhasabah, keluarga kita ini sudah sampai mana? Apakah keluarga kita ini pernah punya target cara menggapai surga satu keluarga itu ya, atau jangan-jangan jalan-jalan sendiri-sendiri
bapaknya rajin sholat jamaah, tapi nggak pernah memperingatkan, mengajak anggota keluarganya. Karena apa? Pokoknya sholat jamaah bagi laki-laki itu wajib. Wah, harus di masjid. Padahal dia punya keluarga. Ya. Maka apa? Ya harus seimbang. Ya boleh sholat di masjid terus ya, menjaga jamaah bagi laki-laki. Tetapi juga harus diperhatikan kita punya anak-anak, kita punya keluarga, punya istri, ya, yang harus senantiasa diajak juga untuk mendapatkan pahala jamaah. Ya, termasuk agar jangan sampai apa? Rumah kita itu sepi seperti kuburan. Karena apa? Nggak pernah dijadikan sebagai tempat untuk sholat jamaah. Nah ini. Maka kadang-kadang saya tidak terlalu suudon pada orang di kampung yang nggak pernah sholat jamaah. Karena saya senantiasa suudon. Oh ini saya suudonnya ini sholat jamaah di rumah dengan keluarganya. Nah, gitu saja enak Islam itu. Ya. Nah, kemudian di tingkatan masyarakat, ya kita juga harus bermuhasabah. Masyarakat kita ini kira-kira sudah ya berjamaah ya melaksanakan ajaran Islam agamanya dengan baik atau tidak ya. Nah ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk negara kita. Apalagi kita kemarin setelah usai melaksanakan pemilihan umum. Nah, kita introspeksi apakah pemilihan umum itu berdampak kepada peningkatan ya kesejahteraan kita ya, nanti terkait dengan pelaksanaan ajaran agama kita dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya ingin kita sama-sama bermuhasabah ya, tidak terkhusus pada tingkatan diri kita, keluarga, masyarakat, tapi lebih ke arah negara dan bangsa kita Indonesia. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita ketahui negara kita Indonesia ini, ya, ini kita harus bersyukur kita ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari 275 juta penduduk Indonesia, ya, itu 230-an juta itu beragama Islam atau mayoritas Muslim. Nah, kita ini menjadi negara Muslim yang terbesar, nomor 1 di dunia, yang penduduknya itu jumlah Muslimnya itu terbesar. Baru kemudian yang nomor 2 India. Ya, India itu ternyata ya jumlah penduduknya Muslimnya itu sekitar 200-an juta. Ya. Nah, jadi kita ini nomor 1 ibu-ibu sekalian, ya, mayoritas. Nah, pertanyaannya ya, siapa yang berjasa menjadikan kebanyakan penduduk ya, masyarakat Indonesia ini Muslim? Ya tidak lain adalah para ulama. Kalau di Jawa yaitu mereka para wali songo, para ulama yang telah berjasa menyebarkan ajaran agama Islam, sehingga ya alhamdulillah kita ini secara keturunan kebanyakan beragama Islam. Gitu. Tetapi ya jumlah yang banyak ini ibu-ibu sekalian, kalau kita muhasabai, kita introspeksi, kita koreksi, itu tidak lantas kemudian menjadikan kita ini punya prestasi yang banyak. Tapi kita juga ya bisa dicatat memiliki prestasi yang baik maupun prestasi yang buruk. Apa saja prestasi baik kita itu sebagai warga ya, Muslim ya, ataupun negara dengan jumlah penduduk Islamnya paling banyak ini di dunia ini. Yang pertama yaitu kita itu dicatat, kita punya rekor sebagai negara yang penduduknya itu paling dermawan. Nah ini
Paling dermawan itu bahasa Jawanya nyah nyoh. Nah, gitu ya. Napa ibu-ibu? Nyah nyoh. Ya. Jadi kita ini negara yang paling dermawan dibandingkan negara-negara lain di dunia itu dalam beberapa tahun menurut penelitian atau survei dari sebuah lembaga atau organisasi di Inggris, ya, namanya Charity Aid, ya. Jadi kita negara yang paling dermawan. Kenapa kita menjadi negara yang paling dermawan? Ya, karena kebiasaan kita ini suka memberi dan suka menolong orang lain. Lihat saja ini, ya. Di dalam Islam, ya, pada prakteknya kita diminta untuk banyak bersedekah, infak, berzakat, berwakaf, ya, itu. Ditambah ada kebiasaan kita, kalau ada hajatan kita sering banyak kali diminta untuk nyumbang. Nah, ya. Ada hal apapun, ya, kita diminta untuk banyak memberi. Nah, ini berbeda dengan, ya, warga negara di negara-negara lain yang berbeda dengan kita, ya. Apalagi orang Indonesia itu dikenal sumeh, banyak senyum, ya, ramah, ya. Nah, ini juga menjadi catatan penting. Saya teringat pernah ngisi suatu pengajian di daerah Pantura, kalau tidak salah di daerah Kendal, kalau tidak salah Kaliwungu kecamatannya itu. Nah, itu juga pengajian seperti ini, pengajian Muhammadiyah, ya, yang dihadiri oleh kurang lebih ada sekitar 700-an orang. Nah, itu di akhir pengajian, nah, itu panitia mengumumkan ada proposal pembangunan SD Muhammadiyah. Nah, apa yang saya saksikan ibu-ibu, apa yang saya lihat itu membuat saya merinding. Apa yang terjadi ketika panitia mengumumkan ada proposal pembangunan SD Muhammadiyah? Itu ibu-ibu itu ngelepas cincin, gelang, dompetnya dibuka semua, dimasukkan semuanya kebanyakan. Itu yang saya paling dredeg itu ketika ibu-ibu itu banyak yang itu cincin, gelangnya itu langsung dimasukkan ke kotak yang memutar untuk mengambil sumbangan itu, infak itu. Ya, itu pengalaman saya yang paling tidak pernah terlupakan. Ya, sebegitunya, ya, sampai berani mengorbankan apa yang mereka miliki, apa yang mereka paling cintai, yaitu perhiasan. Kan dalam Ali Imran itu kan zuyyilan linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Manusia itu, ya, diberikan kecenderungan, ya, mencintai dan menyukai, ya, azhab wal fiddah, emas dan perak dan perhiasan-perhiasan yang lain. Maka, ya, di beberapa daerah itu ibu-ibu, ya, itu kalau sudah namanya mantenan, wah, itu keluar semua itu, ya, simpanan perhiasannya itu, ya. Itu kalau di Madura, di Sulawesi, wah, itu saya beberapa kali, ya, ada acara di sana itu, wah, kalau sudah mantenan di sana itu, wah, ibu-ibu keluar semua itu perhiasannya sampai sikut ini ketutup sama gelang semuanya itu. Nah, pertanyaannya ibu-ibu, ya, jika diminta itu untuk diinfakkan, kira-kira mau atau tidak? Nah, itu tergantung hati masing-masing. Dan saya kira iman kita tentu akan berbeda-beda, ya, akan berbeda-beda. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, meminta kepada kita, ya, berikanlah, infakkanlah yang terbaik, bukan yang paling sedikit, bukan yang paling buruk. Maka Siti Aisyah itu, ibu-ibu sekalian, kebiasaannya itu kalau ingin berinfak itu uangnya, kalau dulu kan uangnya dinar dan dirham, uangnya itu sampai dibersihkan dulu, dilap dulu gitu, agar uang dinar atau dirham ini
ketika dicemplungkan ke kotak infak kalau sekarang itu apa? Itu tidak apa ya? Kalau sekarang uangnya tidak kucel, ya, tidak uwel-uwel itu ya. Biasanya kita suka ngambil yang 2000-an yang uwel-uwel itu, wis dilem nganggo solasi, itu yang dipilih daripada yang lembar hijau, lembar merah gitu ya. Nah, saya kira ini perlu latihan ibu-ibu sekalian ya. Ya, dan saya kira di Kaliwungu Kendal itu memang penelitiannya orang-orangnya itu semangat berinfaknya itu tinggi. Ya, semangat berinfaknya tinggi. Ya. Nah itu. Jadi negara kita Indonesia ini menurut survei ya negara yang paling dermawan, suka nyah-nyoh. Nah gitu. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, negara kita ini itu memiliki prestasi yang bagus, yaitu apa? Kita ini sebagai negara demokrasi yang paling besar. Nah, apa ini demokrasi yang terbesar? Yaitu negara yang menyelenggarakan pemilu ya dengan tenang, dengan damai ya. Itu pemilihnya kurang lebih sekitar 200 juta lebih yang memiliki hak pilih, tetapi berjalan dengan lancar, dengan damai. Kalau ada kecurangan di sana sini itu pasti ada saja, tapi secara umum kita ini melaksanakan pemilu dengan lancar ya. Artinya apa? Kita ini sebagai negara yang populasi atau masyarakat Islamnya itu paling banyak sedunia, kita ini berhasil menjadi contoh sebagai negara demokrasi. Apa itu demokrasi, ibu sekalian? Demokrasi itu paling mudah, kita memilih pemimpin itu dengan jalan musyawarah. Dipilih siapa saja. Lawannya demokrasi namanya monarki salah satunya. Itu apa? Pemimpin itu turun temurun sesuai keturunannya. Ya. Nah, provinsi kita ini daerah istimewa Yogyakarta, ya, Gubernurnya Sri Sultan itu berarti monarki, turun temurun raja atau pemimpinnya. Nah, seperti di Saudi Arabia, nah itu kan yang ada Mekah dan Madinah itu tidak seperti kita. Ya, mereka masih sifatnya kerajaan. Ya, jadi yang menjadi pemimpin presiden di sana itu ya keturunan. Ya, sekarang namanya adalah Pangeran Muhammad bin Salman MBS. Ya, dari keluarga Ali Saud gitu ya, kayak gitu. Nah, artinya apa ini ibu sekalian? Kita ini telah menerapkan salah satu ajaran dalam Al-Quran, yaitu wa amruhum syura bainahum. Itu apa? Kita diminta untuk ketika ingin menyelesaikan sesuatu itu kita menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Maka ada namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang memang tugasnya seharusnya itu mengontrol presiden yang terpilih nanti. Ada wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, di MPR yang kemarin kita pilih itu, kita coblos itu. Dalam rangka apa? Ya, untuk menjadi penyeimbang yang mengontrol presiden yang kita pilih. Nah, meskipun di sini ada yang tidak puas, ada yang kemarin saya lihat ini apa? Wajah-wajahnya itu ada yang kecewa karena apa namanya pilihannya itu nggak menang. Nah, itu nggak usah kecewa ibu-ibu. Namanya juga pemilu, pemilihan, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Harus legowo. Lawang Allah Subhanahu Wa Taala saja apa? Watilkal ayyamu nudawiluha. Dan akan kami gilir itu hari-hari, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang akan mendapatkan kekuasaan, siapa yang akan kekuasaannya itu diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kaidahnya gitu ya, agar kita tentram ya harus legowo ya. Ya. Gitu ya, harus legowo. Tapi kita harus bangga kita punya prestasi ya. Kita ini sebagai negara demokrasi terbesar, negara muslim ya, yang terbesar dan sukses menyelenggarakan pemilu dengan baik ya, dengan damai. Bisa kita lihat di negara-negara lain, pemilu itu pasti ada banyak saling membunuh. Bahkan ada yang kecewa saling berperang sesama saudara. Itu banyak sekali. Sampai negaranya kacau balau. Ya, nah itu. Tapi kita alhamdulillah masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika setelah pemilu selesai ada calon yang kalah, ada yang menang, ada calon yang kita dukung ya. Bisa kalah, bisa menang, itu semua kita kembali damai. Itu sesuatu yang sangat berharga sekali ibu-ibu sekalian itu. Ya. Ya. Jangan sampai ya kita menjadi negara yang kacau, gitu ya. Pemilu kemudian apa? Malah ujung-ujungnya saling berkelahi antar sesama saudara sebangsa dan setanah air. Nah, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin minum dulu. Nah, karena tadi saya di kampus dari pagi hari. Atau ini aja. Nah, selain tadi kita paling tidak memiliki 2 prestasi besar, tapi ibu-ibu sekalian perlu dicatat kita juga memiliki prestasi buruk sebagai negara yang penduduknya ini mayoritas muslim. Apa kira-kira prestasi buruk itu? Nah, silahkan ini dicatat. Menurut saya, karena ini saya menentukan prestasi baik dan buruk itu berdasarkan survei. Nah, sekarang ibu-ibu sekarang kan sering dengar kata-kata survei ya. Menurut survei ya, paslon A ini menang ya, sekian persen. Nah, ini sering dengar survei, penelitian. Nah, negara kita itu memiliki prestasi buruk yaitu apa? 3 besar di antara 10 besar negara di dunia yang paling banyak mengakses konten-konten pornografi. Nah, ini yang bagi saya ini menjadi prestasi yang sangat buruk. Apalagi kita ini sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sekarang terbukti dengan mudahnya kita dapati di HP, lewat internet, konten-konten pornografi dan porno aksi itu dengan mudahnya kita dapati. Ya. Maka sebetulnya saya itu sangat bersyukur ibu-ibu kalau yang HP-nya itu masih Nokia yang lama, yang tidak bisa lihat internet. Ya. Jadi HP-HP zaman jadul dulu Bu ya, HP Nokia yang saged nggih balang nopo? Balang kirek nopo-nopo niku nggih. Itu malah nggak bisa untuk melihat hal-hal yang aneh-aneh itu. Dan mohon maaf sekarang anak-anak itu sudah bebas main HP. Dan jarang-jarang kita sebagai orang tua itu mengontrol, mengawasi apa yang dibuka oleh anak-anak kita itu, apa yang diakses oleh anak-anak kita itu. Bahkan kalau sudah liburan, itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu apa? Mainnya HP. Dan kita nggak tahu orang tua. Wes, sing penting anaknya meneng. Tapi sebenarnya ibu-ibu di sini ini sangat berbahaya sekali kalau tidak kita kontrol. Yaitu apa? Ya tadi ujung-ujungnya kita Indonesia ini sebagai negara yang pengguna internetnya terbesar karena 270 juta penduduknya. Hampir 50% kita itu mengakses internet setiap hari.
Bahkan dari 24 jam rata-rata orang Indonesia itu lihat HP, lihat internet itu lebih dari 10 jam. Padahal nek sholat itu cuma tidak sampai 5 menit. Ibu-ibu sekalian coba dijumlahkan itu. Sholat 5 waktu berapa lama sholatnya itu kalau digabungkan 5 kali sholat 5 waktu. Kalau setiap sholat saja itu tidak sampai 5 menit, katakanlah 3 menit, 3 kali 5 cuma 15 menit. Lah ini nongkrong nontonin HP berjam-jam. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pornografi ya atau porno aksi ya, ini kalau dalam pandangan ajaran Islam itu sebagai bagian dari zina. Karena apa? Kita melihat aurat orang lain. Ya. Dimana kalau perempuan itu auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Ya, beda dengan laki-laki ya, dari perut ke atas ya dan lutut ke bawah. Ya. Maka ini kita sangat sedih ya ketika mendapat peringkat tadi 3 besar negara yang mengakses konten-konten aurat tadi ya, pornografi, apalagi anak-anak yang belum dewasa. Nah, dan itu nanti akan berpengaruh terhadap perilaku. Ya, misalkan kebebasan pergaulan bebas, ya, seks bebas dan lain sebagainya. Dan itu terjadi di Amerika. Di Amerika itu anak-anaknya itu SMP, SMA itu sudah namanya seks bebas, kumpul kebo dengan bebas, narkoba sudah biasa. Ya. Nah ini jangan sampai ya 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi itu menjadi kebiasaan di negara kita. Itu jangan sampai. Dan ini menjadi tugas yang pertama dari seorang ibu untuk menjaga anak-anaknya. Nah, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam ajaran Islam, ya, menonton hal-hal yang porno itu bagian dari zina. Dan ada sebuah hadis yang menarik dari diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina, mudrikun dalika la mahalah, fal ainani zinahuma an-nadar, wal udunani zinahuma al-istima', wal lisan zinaha au zinahul kalam, wal yad zinaha al-baj, warijlu zinaha al-khuta, wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalikal farj wa yukadzibu. Panjang sekali artinya. Nabi bersabda, setiap anak Adam, kita semua ini, baik laki-laki maupun perempuan, telah ditakdirkan untuk berbuat zina. Jadi kita semua ini sudah ditakdirkan untuk berbuat zina. Bagaimana itu terjadi? Ya. Dan ini adalah sesuatu yang mudrikun dari kala mahala. Pasti itu akan terjadi. Setiap dari kita ini pasti pernah berbuat zina. Yaitu apa? Yaitu dengan zina kedua mata, ya, adalah dengan melihat, ya tadi, sesuatu yang dilarang tadi, melihat aurat dan lain sebagainya itu. Apalagi itu aurat orang lain. Ini zina mata. Lah bagaimana kalau tidak disengaja, Ustaz? Maka kata Ali bin Abi Thalib, al-ulalaka wasani alaika. Pandangan yang pertama itu bolehlah dimaafkan. Al-ulalaka wasani alaika, selanjutnya itulah yang akan menjadi dihitung dosa, dihitung bermaksiat. Ya. Maka sejak kecil
Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk menjaga auratnya. Karena itu nanti yang akan ya mempengaruhi ibu-ibu semua ini. Kita sebagai orang tua, ke surganya itu atas apa yang kita ajarkan, apa yang kita didik selama ini kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian zina kedua telinga adalah dengan mendengar sesuatu yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zina lisan adalah dengan berbicara. Ya. Kemudian zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh sesuatu yang tidak boleh kita sentuh. Misalkan kita memiliki pasangan yang tidak sah secara nikah, gitu ya. Itu sudah kita menyentuh api neraka dengan tangan kita itu. Ya. Kemudian apa? Zina kaki, yaitu dengan melangkah ke tempat-tempat perzinaan. Selingkuh. Nah, hati-hati ini ya ibu ya. Sudah punya pasangan resmi tapi kok masih selingkuh. Nah, ini harus hati-hati ya. Tuh. Ya. Dan zina hati adalah dengan menginginkan. Kita zinanya hati ini kita berangan-angan, berandai-andai terkait dengan hal-hal yang perzinaan. Maka apa kata Nabi yang terakhir? Ya. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibu. Lalu mohon maaf ini farj atau kemaluan seseorang lah yang itu akan membenarkan atau mengingkari tindakan zina tersebut. Ya. Maka ibu-ibu sekalian, ya, di Amerika itu ya, pendidikan seks itu sudah diajarkan sejak dini. Karena apa tadi? Karena sudah seks bebas sampai mereka ya, setahu saya itu ya, ini bisa nanti di cross check, itu sudah ini loh anak-anak cara menggunakan kondom yang baik itu sampai seperti itu. Maka jangan sampai anak-anak kita nanti itu 5 tahun ke depan dengan adanya internet yang bebas ini, kan anak-anak bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang Amerika, oleh orang Eropa. Karena mereka tidak punya aturan agama. Bahkan mereka namanya LGBT, lesbian, gay, itu sudah diresmikan ibu-ibu. Undang-undangnya itu memperbolehkan nikah sesama jenis itu boleh. Di Prancis ya, itu sampai mereka meresmikan, membolehkan undang-undangnya nikah sesama jenis. Maka mohon maaf ini, di sana ada orang Islam sampai terpengaruh seperti itu. Di Prancis itu ada namanya masjid untuk kaum gay. Itu ada sampai seperti itu. Karena apa? Terpengaruh oleh ajaran-ajaran Nabi Lut, kaum Lut seperti itu. Ya. Maka ibu-ibu sekalian, ya. Nah, ini yang perlu kita renungkan, perlu kita ikhtiarkan. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang rusak secara moral karena menganggap zina itu sesuatu yang biasa. Ya. Menganggap zina itu sesuatu yang biasa. Ya. Ini jangan sampai itu. Maka yang punya anak-anak harus dididik mana yang boleh, mana yang tidak. Ya, kita tugas orang tua hanya mendidik, mengarahkan. Ini loh nak, nggak boleh. Maka kalau di sekolah sekarang sampai diajarkan, kalau kita anak saya perempuan, mana yang tidak boleh disentuh, mana yang boleh disentuh. Nah, itu sampai seperti itu. Karena apa? Sekarang ya ini ya, konten-konten itu sudah sangat merusak generasi kita. Tuh. Nah, jelas kalau dari sisi kesehatan ya, namanya pornografi dan pornoaksi ini memiliki dampak yang sangat buruk. Yang pertama, orang yang kecanduan pornografi itu
baik itu film-film maupun konten-konten yang porno, ya, yang itu berawal dari zina mata tadi, itu akan merusak otak, karena setelah kita melihat akan masuk ke otak, direkam oleh otak, dan pasti pikirannya akan ikut negatif, termasuk seluruh anggota tubuhnya ke arah yang negatif, ya. Dan ini nanti akan berpengaruh kepada perilaku. Maka, ya, jangan heran kita sering kalau lihat berita-berita itu muncul kasus-kasus pelecehan seksual, ya, kasus-kasus pelecehan seksual, baik yang dilakukan, terutama saya yang sangat miris, oleh orang yang sudah sepuh, yang tua. Ada kakek-kakek, ya, memperkosa anak tetangganya, bahkan cucunya. Ini kan kita sering mendengar berita-berita seperti itu, ya. Bahkan anak-anak yang masih SMP sudah hamil di luar nikah. Nah, ini yang harus kita introspeksi bersama terkait dengan negara dan masyarakat kita tadi. Jadi ayat tadi, agar kita bermuhasabah tadi betul-betul tidak hanya diri kita, tapi juga masyarakat dan negara kita. Jangan sampai kita abai, ya. Punya kos-kosan dibiarkan begitu saja, kos-kosan bebas, terserah. Nah, itu berarti kita belum melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, melihat dan menonton film porno itu bisa merusak bagian otak memori kita yang dinamakan dengan hipokampus, karena ada efek namanya dopamin yang itu bisa membuat kecanduan seperti orang kecanduan narkoba. Lalu solusinya apa, ibu-ibu sekalian? Yang pertama jelas, mari kita introspeksi diri, keluarga dan kita masyarakat, jangan sampai, ya, pornografi ini sebagai zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu menjadi kebiasaan, apalagi kebiasaan anak-anak kita nanti. Nah, bagi yang sudah pernah atau kini pernah punya kasus anak-anaknya atau tetangganya dan lain sebagainya kecanduan dengan pornografi ini, ya, yang kalau dari sisi ajaran agama Islam, ya, pertama harus kita ajak untuk bertaubat, ya, bertaubat, taubatan nasuha pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi kesehatan, terutama kesehatan mental, ya, kalau sudah parah, di puskesmas, di rumah sakit ada namanya psikiater, psikolog, ya, yang biasa menyembuhkan kecanduan narkoba dan lain sebagainya, termasuk kecanduan pornografi ini, ya. Jadi itu beberapa langkah yang bisa kita lakukan kalau sudah parah sekali, karena memang rata-rata kita ini sudah, tadi menurut survei, negara kita ini punya prestasi buruk, itu, ya, jumlahnya umat Islamnya paling banyak di dunia, tapi ternyata punya prestasi baik dan punya prestasi buruk. Dan ini menjadi tujuan kenapa ayat Al-Hasr tadi, ayat 18 tadi, agar senantiasa kita praktekkan. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liwat. Bermuhasabah, introspeksi terhadap negara, keadaan negara dan bangsa kita, masyarakat kita, keluarga kita, terutama diri kita sendiri. Karena kalau kita ingin berubah, tidak bisa tidak, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kita ingin mengajak, kita ingin pengen anak kita itu solehah, ya harus mensolehahkan diri kita sendiri dulu. Jangan, saya sering itu, ya, yang paling lucu nih, saya sering kalau sudah ya, orang tua pada ngantar anaknya ke sekolah, anaknya diminta pakai baju yang baik, pakai jilbab, karena memang seragamnya pakai jilbab, orang tuanya nggak pakai jilbab. Wes, itu sudah salah satu tanda-tanda kalau, ya tadi, kalau ingin solehahkan diri kita sendiri dulu. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah 2:30,
Semoga sedikit apa yang kita sama-sama kaji ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa selalu introspeksi diri, muhasabah, wal tamdur nafsum ma qaddamat liqad. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sangat dumateng Bapak Mukhlis Rohmanto LSDMA yang sudah memberi banyak manfaat bab agama Islam. Mudah-mudahan ibu-ibu saged mendhet inti sarinipun lan saged ngamalaken lan saged didik putra wayanipun. Mugi-mugi Bapak Mukhlis Rohmanto pikantuk ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala dados amal salehipun. Salajengipun sambutan saking Ibu Ketua Ranting Ibu Ifat Hidayah. Kita harus manggakan.